Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nabila, nomor 23 dari kelas 12 Al-Kawan di sini sebagai pemateri pertama, dan teman saya. Dan perkenalkan, nama saya Nora Zahra Ramadhani, nomor 24 dari kelas 12 Al-Kawan di sini sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan membahas mengenai definisi limit fungsi trigonometri, cara menentukan limitnya, beserta beberapa contoh soal yang akan kami bahas. Halo teman-teman. Nah, pertama yang dibahas kali ini ada definisi limit fungsi trigonometri. Apa sih limit fungsi trigonometri itu? Limit fungsi trigonometri memiliki definisi sebagai nilai terdekat suatu sudut dalam fungsi trigonometri. Perhitungan ini dapat disubstitusikan layaknya limit fungsi aljabar, tapi dengan fungsi trigonometri yang harus diubah terlebih dahulu. Fungsi trigonometri tersebut harus diubah menjadi identitas trigonometri untuk limit tak tentu, yaitu limit yang jika disubstitusikan akan bernilai 0. Selain itu, ada pula cara menghitung limit tak tentu tanpa menggunakan identitas trigonometri, tapi menggunakan teorema limit trigonometri. Ada juga yang menggunakan baik identitas dan teorema secara bersamaan. Nah, bagaimana sih cara menentukan nilai-nilai limit fungsi trigonometri? Ada beberapa cara yang digunakan untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Di antaranya, pertama menggunakan substitusi, kedua dengan menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri, dan ketiga metode pemfaktoran. Cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang akan dijelaskan pertama adalah menggunakan substitusi, yakni dengan langsung mengganti X dengan angka yang tertera di soal, atau lim X menuju A, Fx sama dengan Fa. Perhatikan contoh soal berikut. Gunakan metode substitusi untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut ini. Yang pertama, lim X menuju pi per 4 sin 2x. Maka kita substitusikan nilai X dengan pi per 4 menjadi sin 2 dikali pi per 4. Pi per 4 nilainya adalah 90, maka sin 90 adalah 1. Selanjutnya yaitu lim X menuju 0, sin X per sin X ditambah cos X. Sama seperti soal yang pertama, kita substitusikan X dengan nilai 0, maka sin 0 per sin 0 ditambah cos 0 yaitu 0 per 1 atau 0. Cara kedua yakni dengan menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Rumus dasar limit fungsi trigonometri tersebut adalah 1. Limit X mendekati 0 sama dengan sin AX per BX sama dengan A per B. Yang kedua, limit X mendekati 0 sama dengan AX per sin BX sama dengan A per B. Yang ketiga, limit X mendekati 0 sama dengan tan AX per BX sama dengan A per B. Yang keempat, limit X mendekati 0 sama dengan AX per tan BX sama dengan A per B. Yang kelima, limit X mendekati 0 sama dengan tan AX per tan BX sama dengan A per B. Dan yang keenam, limit X mendekati 0 sama dengan sin AX per BX sama dengan A per B. Ketujuh, limit X mendekati 0 sama dengan tan AX per sin BX sama dengan A per B. Dan yang kedelapan adalah limit X mendekati 0 sama dengan sin AX per tan BX sama dengan A per B. Adapun contohnya, perhatikan contoh berikut. Pertama, limit X mendekati 0 sama dengan sin 2X per 3S. Hasilnya adalah 2 per 3. Contoh yang kedua, limit X mendekati 0 sama dengan 2X per sin X sama dengan 2 per 3. Dan yang ketiga, limit X mendekati 0 sama dengan tan 5X per 3X sama dengan 5 per 3. Nah, cara yang terakhir adalah metode pemfaktoran. Untuk metode pemfaktoran, konsepnya sama persis dengan metode pemfaktoran dalam limit fungsi aljabar yang telah kita pelajari dari kelas 11. Metode pemfaktoran dilakukan ketika kita menemukan jawaban dengan bentuk tak tentu atau 0 per 0. Nah, artinya di sini kita harus melakukan pemfaktoran. Trik metode pemfaktoran adalah harus membuang si pembuat 0 dalam fungsi tersebut. Sebagai contoh, perhatikan soal di bawah ini.